Sekarang saya ke Ibu Rosa Pipin Ratnawati, Direktur Sanksi Administrasi dan Penegakan Hukum dari KLH ya Bu? Iya betul Pak. Bu, pertimbangan apa akhirnya terakhir keluar rekomendasi dari KLH untuk Pulau Reklamasi? Baik Pak Karni, mungkin kita perlu tengok dulu sejarahnya reklamasi dengan perjalanan panjangnya. Memang awalnya reklamasi itu ditujukan untuk revitalisasi pesisir Jakarta. Jadi tujuan utamanya sebetulnya adalah perbaikan pesisir Jakarta. Dan kemudian keluarlah peraturan presiden dari sejak zaman Pak Soeharto, kemudian sampai dengan sekarang. Dan kasus ini kemudian mencuat setahun yang lalu. Ketika itu juga saya ingat betul ILC juga ada acara membahas reklamasi setahun yang lalu di sini. Jadi ketika kasus itu mencuat, maka Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan itu menggunakan wewenang yang kita sebut second line enforcement. Jadi penegakan hukum lapis kedua, di mana menteri diberikan wewenang untuk melaksanakan pengawasan dan melaksanakan penegakan hukum pada izin-izin yang diberikan oleh pemerintah daerah. Dan kami di sini karena menggunakan undang-undang lingkungan dan yang memberikan power itu adalah undang-undang pengelolaan lingkungan hidup. Jadi ketika turun di lapangan, dicek oleh pejabat pengawas lingkungan hidup dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, memang yang ditemukan sudah ada pelaksanaan dan kemudian amdalnya dilihat. Ketika itu yang di-enforce atau dijatuhkan sanksi itu adalah Pulau C dan D untuk Kapuk Naga Indah dan Pulau G untuk Muara Wisesa Samudra. Perintahnya adalah penghentian sementara, penghentian kegiatannya, dan kemudian ada perintah-perintah di dalam SK sanksi tersebut yang harus dilakukan. Tujuan utamanya adalah untuk corrective action atau perbaikan-perbaikan yang ada pada kegiatan yang saat itu dilakukan. Pada saat itu memang salah satu temuan besarnya adalah analisis mengenai dampak lingkungan yang dilakukan terkait dengan izin lingkungan yang dikeluarkan itu tidak melihat lingkungan hidup itu sebagai satu ekosistem. Jadi reklamasi itu hanya diakomodir di dalam dokumen amdalnya itu adalah hanya bagaimana melakukan reklamasinya saja. Jadi nguruk tanah dan sebagainya. Tapi di atasnya untuk apa itu tidak ada di dalam dokumen amdal itu. Sehingga perintahnya salah satunya adalah memperbaiki dokumen amdal dan di dalamnya harus juga mencakup untuk apa kegiatan-kegiatan yang ada di atasnya, karena itu mempengaruhi pengelolaan lingkungan. Ada kriteria yang dimasukkan untuk Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan itu memeriksa. Yang pertama adalah pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta itu harus membuat yang namanya kajian lingkungan hidup strategis. Waktu itu belum ada itu? Belum ada. Walaupun izin sudah keluar? Memang di dalam peraturannya memang tidak terkait langsung Pak. Tapi kajian lingkungan hidup strategis itu adalah kajian untuk melihat ekosistem secara keseluruhan dan melihat daya dukung, daya tampung, apakah memungkinkan dan sebagainya. Itu satu, sebagai acuan amdalnya dibuat. Yang kedua adalah NCICD. Dan yang ketiga adalah persoalan integrasi sosial ke dalam proyek itu harus ada. Nah, sehingga reklamasi saat itu dilihat adalah bukan kepentingan komersialnya Pak, tapi adalah bagaimana reklamasi itu dilakukan dengan memperhatikan fungsi lingkungan hidup. Dan satu hal yang ada di dalam kajian lingkungan hidup strategis itu adalah masalah fishing ground, masalah bagaimana kemudian memperhatikan aspek sosial dan sebagainya. Satu hal Pak Karni,
kajian lingkungan hidup strategis itu bukan hanya isinya kewajiban yang dilakukan oleh pengembang, tapi yang lain adalah kewajiban-kewajiban yang dilakukan oleh pemerintah daerah ketika melakukan reklamasi. Jadi kita sebut safeguard. Ketika sanksi itu dicabut oleh Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Ibu Menteri juga mengirimkan surat kepada Gubernur DKI Jakarta yang mengatakan bahwa hasil kajian KLHS itu harus ditindaklanjuti. Antara lain mengendalikan beban pencemaran yang masuk ke sungai, yang masuk ke laut, itu juga harus dikendalikan. Kemudian mengurangi penggunaan air tanah. Memang di dalam kajian lingkungan hidup strategis itu sudah dikatakan bahwa sudah nggak layak DKI Jakarta itu mengambil air tanah. Kemudian juga satu hal Pak, menyampaikan ke publik. Nah itu hasil kajian KLHS. Pemda DKI harus menyampaikan kajian kepada publik tentang persoalan-persoalan yang akan muncul, dan itu harus ditanggulangi. Jadi kalau tadi apa yang disampaikan oleh bapak-bapak tadi bahwa mereka kurang sosialisasi dan sebagainya, tugas pemerintah Provinsi DKI yang kemudian melanjutkan itu, bahwa ada hal-hal yang harus diperbaiki dan kemudian dikomunikasikan dengan pihak-pihak dari masyarakat. Ada satu hal juga Pak Kardi, saya mau ngomong. Teman-teman nelayan ditolak. Pak Karni punya staf ditolak. Saya aja ditolak Pak dulu di Pulau G. Saya ditolak. Ya itu pulaunya belum jadi atau artinya belum jadi. Jadi ketika kami udah ditolak, bagaimana nasib kita kalau pulau itu udah jadi? Kemudian begini Pak, saya nyambung. Ketika kami masuk, kami ditolak. Mereka merasa bahwa itu bukan kewenangannya pusat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Tapi kami mengatakan kami turun dengan kewenangan lapis kedua tadi. Kemudian kami memang melakukan pengawasan dengan ketat Pak untuk pelaksanaan sanksi-sanksi. Kami inspeksi ke lapangan jam 1 pagi turun, saya turun langsung Pak ke sana ngecek, dia berhenti melaksanakan kegiatan. Jadi memang KLHK dalam hal ini melakukan pencabutan sanksi itu memang dari koridor penegakan hukum lingkungan untuk memperhatikan bagaimana fungsi-fungsi lingkungan itu bisa terlindungi dan sebetulnya juga termasuk masyarakat, aspek masyarakat di dalamnya. Demikian Pak. Apa menurut Kementerian Lingkungan Hidup? Apa tadi yang dianggap dalam kajian itu bahwa ini tidak memperhatikan aspek sosial, aspek lingkungan, ekosistem, sekarang udah dipenuhi sampai ada rekomendasi dari Menteri KLH untuk dilanjutkan. Ya. Jadi yang kami cek itu adalah hasil kajian dampak lingkungan yang kita sebut AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan, yang harus dibuat baru oleh si pengembang-pengembang itu dengan mengacu pada hasil kajian lingkungan hidup strategis yang dibuat oleh Pemda dan divalidasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Di dalamnya ada rekomendasi Pak Karni. Rekomendasi-rekomendasi itu memang tidak hanya pengembang yang harus melaksanakan, tapi juga pemerintah Provinsi DKI. Sehingga kami berharap bahwa hasil KLHS itu nanti masuk di dalam rancangan Perda DPRD Provinsi DKI Jakarta, karena di sana tuh ada safeguardnya Pak untuk environment, ada pengaman lingkungan lah untuk kalau misalnya menyusun rencana tata ruang dan sebagainya. Karena menyusun rencana tata ruang wilayah itu adalah berbasis pada dampak-dampak yang akan mungkin muncul. Jadi dia bisa menjadi zona misalnya industri dan sebagainya, komersil, atau untuk kampung nelayan dan sebagainya, itu kan ada dampak-dampak yang dikaji. Nah isinya itu adalah di kajian lingkungan hidup strategis yang kemudian harus masuk dan diakomodir di dalam Ranperda RT RW. Baik, kita rehat dulu sejenak.